Pendapat satu tolak, tak setuju ya? Enggak. Ada pendapat lain? Ada. Apa pendapat kamu? Pendapat saya begini, kita buat kotak kayu, letakkan di samping Ka'bah, masukkan Muhammad ke dalam sallallahu alaihi wasallam. Masukkan dia ke dalam, jangan kasih makan, jangan kasih minum, biarkan dia kering di samping Ka'bah. Gimana? Ini modalnya kan lebih efisien, hemat biaya, mengatasi masalah tanpa masalah. Pegadaian syariah. Kata anggota parlemen yang lain, saya tak setuju. Kenapa? Karena jangan kalian sangka di samping Makkah ini tak ada pengikutnya. Pengikut dia banyak. Kalau sampai mereka melihat pemimpin karismatik mereka dibuat begini kering di samping Ka'bah, maka Makkah akan bergejolak, terjadi revolusi umat besar-besaran. Jadi kalau gitu pendapat pertama tolak, tolak. Pendapat kedua tolak juga, tak bisa kita pakai, tidak. Akhirnya suasana sepi. Kata pimpinan sidang, kalau gitu kita break dulu, kita mabuk-mabuk dulu sebentar. Itu tak ada, saya aja nambah-nambah. Bismillah. Ada pendapat yang lain? Ada. Siapa yang berpendapat? Pimpinan sidang Umar bin Hisham berpendapat. Apa pendapat kau Umar bin Hisham? Kalau kita antar ke tempat jauh nanti pengikutnya banyak, betul. Kalau kita kurung di Makkah nanti bergejolak, betul. Ini paling efisien. Gimana? Cari anak muda yang paling tegap badannya, kasih dia pedang paling panjang, masuk ke dalam kamar Muhammad malam-malam, bacok kepalanya, push, selesai. Waktu itu sniper belum ada lagi. Sniper dari jauh aja. Nanti kalau bapak tiba-tiba tengok Ustadz Somad hilang, berarti udah kena yang ketiga. Kirim satu orang, push, mati, selesai. Oh, yang lain tak setuju. Saya tak setuju. Kenapa? Kamu tahu Muhammad itu siapa? Muhammad anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay, keturunan Kilab, Lu'ay, Fihir, cucu Adnan, mengalir darah Ismail, anak Ibrahim alaihi salam. Kalau sampai cucu Ibrahim dibunuh, maka kabilah yang lain mengamuk. Akhirnya suasana rapat, deadlock. Voting tak ada waktu itu. Bingung mereka, gimana ya? Muncul ide. Orang yang jahat-jahat tuh idenya dari mana? Dari setan. Main otak setan, main otak setan. Ada aja idenya kalau untuk yang jahat-jahat. Yang baik-baik pula ngantuk. Yang otak-otak kotor, otak-otak sungsang, otak-otak bekudis, otak-otak berkurak, ada aja ide dia otak. Gas terus. Itu. Nampaknya makin banyak daerah Batal ini. Jadi gimana? Kata Abu Jahal, aku ada ide. Gimana caranya? Jangan utus satu orang. Kalau satu orang yang membunuh, pasti dicari. Kalau satu orang bunuh, dia nanti akan dicari dan satu suku akan ditangkap. Jadi gimana caranya? Satu suku utus satu orang, satu suku utus satu orang, satu suku satu orang. Semua suku mengutus. Kalau semua membunuh, siapa yang mau ditangkap? Inilah ide korupsi berjamaah. Kalau satu tangkap, tapi kalau ramai-ramai siapa mau tangkap? Betul kan? Banyak yang setuju kan? Akhirnya diutuslah anak muda. Mantap idenya Abu Jahal, mantap ide ini, mantap. Akhirnya Kamis dari pagi mereka sidang, Kamis siang ditetapkan, maka hari Kamis ditetapkan setiap suku mengutus satu anak muda, satu anak muda, satu anak muda. Eksekusinya kapan? Langsung dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, nanti malam Jumat.
Dengan ini sidang ditutup oleh Abu Jahal. Mereka pun tanda tangan untuk pengambilan gaji, uang tunjangan, uang apa segala macam. Habis itu mereka pun balik ke rumah masing-masing. Sidang pun tutup, Darun Nadwah tutup. Selesai. Datanglah Jibril ke rumah Nabi Muhammad SAW. Muhammad, nanti malam engkau hijrah. Kata Nabi, kenapa gitu Jibril? Karena tadi sudah dapat bocoran. Itulah gunanya ilmu sadap menyadap. Jadi rupanya rapat tertutup pagi itu disadap. Sadap itu maksudnya apa sadapnya? Bukan memotong gotah, itu menagih. Sadap itu direkam. Itu kerja KPK itu sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Zuhur Nabi pergi ke rumah Abu Bakar. Assalamualaikum Abu Bakar. Waalaikumsalam. Nanti malam kita hijrah Abu Bakar. Siap ya Rasulullah? Abu Bakar memang udah lama siap, tinggal menunggu saja. Kenapa nantinya malam wahai Rasulullah? Karena tadi Jibril sudah membawa berita ke rumahku bahwa nanti malam anak muda akan memancung kepalaku dan saat itulah kita keluar. Oke, siap. Siap Abu Bakar Siddiq. Apa pelajaran dari sini? Kita perlu sahabat setia. Makanya saya tak khawatir karena sahabat saya banyak. Banyak sahabat Ustaz. Di Instagram 4 juta sekarang. Saya mau ngasih tahu aja, follower saya banyak. Di FB 1.200.000. Tapi yang siap mati tak tahu lah. Nah, tak bisa kita one man show sendirian, tak bisa. One man show, main tunggal, tak bisa. Harus ada sahabat. Ada Pak Kapolsek, ada Profesor Ilyas Susti, dari politisi Pak Dr. Andus Ahmad MSI, dari akademisi Profesor Dr. Ilyas Susti, dari kepolisian Pak Kapolsek. Maka kita berani. Jadi berani ini kan kalian. Kalau tak ada mereka pucat juga. Nah, Nabi Muhammad SAW bisa saja sendirian. Tapi Allah mau mengajarkan kita hidup bersahabat, berjamaah. Makanya yang masuk Islam itu tidak sendirian. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah afwaja. Afwaja itu berkelompok-kelompok. Maka saya senang malam ini yang datang kelompok berikut ini. Kelompok anak muda, pemuda hijrah. Kelompok anak muda, jombloan sejati. Kelompok anak muda, geng motor syariah. Kelompok anak muda, jilbabers, hijabers. Kelompok anak muda, pemuda bertatu tobat. Kelompok anak muda banyak. Itu yang disebut dengan wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apa nama geng kalian? Afwaja. Mantap. Nah, lalu kemudian Abu Bakar sudah siap. Nanti malam ya Abu Bakar, ya. Nabi pulang ke rumah, siap, packing barang. Lalu kemudian malam itu habis Isya dia tidur. Nabi itu tidurnya habis Isya. Kita tak pula tidur habis Isya. InsyaAllah ceramah ini tak lama nih, biar cepat kita tidur. Nabi tidur setelah Isya biar supaya mudah tahajud malam. Kenapa kita sekarang payah tahajud? Karena habis Isya acara. Makanya habis Isya ngobrol itu makruh, kecuali untuk bicara akhirat, untuk ngaji. Tidur yang paling berkualitas kata Pak Dokter habis Isya. Jam 8 habis Isya, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 6 jam tidur paling berkualitas. Katanya harus tidur 8 jam Pak Ustaz. Kalau tak tidur 8 jam kena penyakit 5L, lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai.
Tidur itu bukan jamnya, tapi kualitasnya. Kualitasnya tidur itu. Coba tengok kawan-kawan kita security yang malam tak tidur, siang tidur dia dari jam 6 pagi sampai jam 6 petang. Sholat jamaah takzir semua. Lemas juga badan dia. Tapi ada orang yang tidurnya sikit aja, tapi berkualitas. Makanya habis isya tidur. Tak bisa lah Pak Ustaz, kami ada acara. Oke, tambah 2 jam. Jam 10 tidur. Tadi saya mulai ceramah nih jam setengah 9. Sekarang sudah jam setengah 10 kurang 10. Berarti saya sudah ceramah 50 menit. Kejap lagi habis. Nah, lalu kemudian Nabi pun tidur habis isya 9, 10, 11, 12, 1, 2. Pas jam 1 jam 2 dia pun bangun, keluar dia dari kamar. Waktu keluar dari kamar, anak-anak muda sudah siap menguruskan pedang, mau masuk memancung kepalanya. Saat dia keluar itulah terjadi mukjizat. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Wa ja'alna min baini aydihim saddan, di depan mereka tembok, wa min khalfihim sadda, di belakang mereka tembok, fa aghshaynahum, kami tutup mata mereka, fahum la yubsirun, mereka tak bisa menengok Muhammad. Nabi buka pintu, Nabi lewat, mereka macam orang kena pukau. Jangan dipoto pula. Mengangguk. Dilemparkan Nabi pasir ke kepala mereka. Nabi pergi, setelah Nabi pergi baru mereka terbangun pegangnya kepala. Pasir. Masuk mereka ke dalam, mereka mau cincang tempat tidur Nabi. Buka dulu selimut, coba buka dulu. Begitu dibuka selimut, Sayyidina Ali. Ali, iya, Muhammad mana? Mana? Aku tahu kata dia. Ini ayat kalau baca Yasin nanti cerita tentang Nabi keluar. Itu ayat dalam surat Yasin itu cerita tentang Nabi keluar malam hijrah. Bukan itu ayat mantra. Ini dibaca pula biar supaya tak kena razia. Kebetulan SIM mati, STNK belum perpanjangan. Pas nampak polisi razia, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Prit, semprit Pak Kapolsek, semprit. Kok nggak mempan ya Pak Ustadz? Orang sama-sama ngaji. Mana mempan? Aku baca itu juga kata Pak Kapolsek. Kecuali polisinya hantu, barulah mempan. Makanya uruslah SIM. Saya urus SIM. SIM A, SIM C tak pernah saya tinggal. Walaupun saya naik helikopter tadi. Saya mau ngasih tahu aja. Urus SIM tuh. Kalau pakai helm, yakinkan sampai berbunyi klik. Klik baru jalan. Kemarin waktu naik motor di Pematang Rembah, klik sampai tempat ceramah tak pula bisa buka. Dipotong pakai pisau. Cemas saya. Cemasnya tak berapa, malunya itu. Sempat viral, helm tak terbuka. Nah, lalu kemudian keluar Nabi, ditanya mereka kemana Ali? Aku tak tahu kata Ali. Nabi pun langsung ke rumah Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar pun menemani Nabi SAW. Naiklah mereka ke atas, nama bukitnya Jabal Thur. Jabal Thur. Kalau tempat Nabi menerima wahyu Jabal Nur. Tulisannya sama, alif, lam, garis, waw, ra. Yang satu titiknya satu, nur. Yang satu titiknya 3, tur. Bukan saut. Letakkan ujung lidah di gigi atas.
Payah bahasa Arab nih Pak Ustaz. Thur itu ada dalam bahasa Inggris. Nah, health, WHO, World Health Organization. Kan tak ada dalam bahasa kita tak ada. Saya suka Ustaz Somad. Itu bahasa Arab ada. Hari apa ini? Hari Selasa, Yaumul Thulatha. Nama bukitnya namanya Jabal Thur. Naiklah ke atas. Saya Jabal Nur pernah saya naik. Jabal Nur naik. Jabal Thur jarang orang naik. Bukitnya terjal, tinggi ke atas. Naiklah Nabi ke atas bersama Abu Bakar Siddiq. Tidak pakai senter. Karena kalau pakai senter, kafir Quraisy menengok dari bawah. Itu dia, tangkap. Gelap-gelap naik mereka ke atas. Jadi kalau nampak nanti kawan naik motor lampunya mati, itu karena takut ditangkap kafir Quraisy. Naik mereka ke atas. Tengah malam gelap, jam 2 malam, jam 3 malam, sampai ke atas. Nabi udah mau masuk ke dalam Jabal Thur, ada gua kecil. Mau masuk Nabi ke dalam, ditahan Abu Bakar. Jangan ya Rasulullah. Kenapa ketahuan Nabi? Mana tahu ada binatang berbisa di dalam. Biar aku cek dulu. Masuk Abu Bakar ke dalam, dicek Abu Bakar, tengok tak ada ular, tak ada kalajengking, bersih. Silakan masuk ya Rasulullah. Andailah kita sama Nabi malam itu. Andai saya lah sama Nabi waktu itu, saya persilakan ya Rasulullah, silakan masuk. Aku tak ada yang mengawal. Kalau engkau ada Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Kalau aku siapa? Satpol PP pun tak ada. Abu Bakar Siddiq nyawanya diberikannya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita salat tarawih, Al-Khalifatul Awwal Abu Bakr Siddiq. Apa kata jamaah? Radhiyallahu an. Belum pernah lagi protokol manggil saya. Berikut ini mari kita panggil Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad. Tiba-tiba dijawab jamaah radhiyallahu an. Karena itu titel diberikan Allah karena perjuangan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah bersih, masuklah Nabi ke dalam. Abu Bakar bersandar ke dinding gua, batu, bukan macam kita tanah, bersandar dia. Jadi kalau ada nampak jamaah bersandar, itu bukan dia mengantuk, dia ingin mengenang bagaimana hijrah. Supaya terasa. Tak boleh kita suuzon semua. Cumana Abu Bakar malam itu. Bersandar Abu Bakar, kaki Abu Bakar ini melonjor, manjak, karena capek lelah berjalan. Datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meletakkan tengkuknya di atas paha Abu Bakar. Saya sama Umar yang bawa acara tadi akrab, lama sudah saya kenal. Waktu dia nikah saya tausiah. Tapi rasanya kalau dia duduk meletakkan ke paha dia segan pula. Nabi dengan Abu Bakar tak ada jarak. Diletakkannya tengkuknya ke paha Abu Bakar, Nabi pun tertidur. Tak lama Nabi tertidur, terbangun Nabi, menetes air dari atas. Kata Nabi, gelap, air apa nih Abu Bakar? Hujan tak mungkin, embun tak mungkin, air apa nih Abu Bakar? Kata Abu Bakar, air mataku ya Rasulullah. Kenapa engkau menangis? Kakiku disengat binatang berbisa. Kakinya disengat binatang berbisa. Bapak ibu kalau mau tahu rasanya, balik dari sini, pergi ke tempat jual makanan ikan arwana, beli lipan agak 3 biji. Kalau mau merasakan bagaimana Abu Bakar malam itu, kakinya bisa dia tahan, tak bergerak kakinya, memangku kepala Nabi Muhammad SAW, bisa tak bergerak. Andai kita lah yang mangku malam melompat. Maaf ya Rasulullah, tak tertahan ini lagi.
Abu Bakar kaki bisa ditahannya, tak bergerak kakinya, disengat binatang itu tak bisa ditahankannya. Tapi ada satu yang tak bisa ditahannya, air mata tak bisa ditahan. Makanya kadang kita tengok anak-anak muda di kantin kampus itu menangis menengok lontong. Kau nangis kenapa? Galau Pak Ustaz, SMS gak dibalas, telepon gak diangkat. Pret, mental kerupuk. Baru menghadapi itu, gimana mau melawan Israel? Maulah pakai pempes. Begitulah Abu Bakar Siddiq menahankan sengatan. Satu yang tak bisa ditahan, air mata. Tapi sekarang ada ibu-ibu yang bisa menahan air mata. Waktu meninggal lakinya tak nangis deh. Tanya, ibu tak nangis? Tidak Pak Ustaz. Kenapa? Udah lama aku tunggu. Tidak jamaah Al-Ikhlas, jamaah dekat-dekat sini juga. Lalu kemudian sampailah pagi, malam apa itu? Malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, 3 malam, 3 hari 3 malam mereka transit di sana. Yang ngirim makanan siapa? Perempuan namanya Asma, pakai Hamzah. Asma. Kalau Asma Sosa Ongo. Ini namanya Asma binti Abi Bakar. Saya laki-laki sehat, rasanya kalau disuruh bawa nasi ke atas. Asma 3 hari 3 malam membawakan makanan. Apa pelajaran dari sini? Pentingnya peranan perempuan. Jangan katakan Islam tak mempedulikan perempuan. Nih pelajaran dari hijrah Nabi Muhammad SAW. Perempuan naik ke atas membawa makanan. Selama 3 hari berita hiruk pikuk di Makkah ini harus disampaikan ke Nabi di atas. Berita di Makkah sampai ke atas, berita di Makkah sampai ke atas. Siapa yang membawa berita? Namanya Abdullah. Malam dia di atas, siang dia di Makkah. Dengar berita, naik ke atas. Apa makna pelajaran dari sini? Pentingnya update status. Makanya nanti kalau ada kawan sedikit update. Alhamdulillah Ustaz Somad sudah berada di tempat. Alhamdulillah Ustaz sudah menduduki. Alhamdulillah Ustaz baru saja minum. Itu ciri-ciri Abdullah. Update mantau terus. Itu juga kalau ada kawan-kawan mengambil gambar, itu termasuk ciri-ciri Abdullah yang mengambil. Allahu Akbar. Dah, yang mengantar makanan Abdullah. Asma yang membawa berita Abdullah. Yang menemani di gua Abu Bakar. Yang menempati tempat tidur Nabi Ali bin Abi Thalib. Ada pula yang pura-pura mengembala kambing di bawah untuk ngasih kode ke atas. Kalau tiba-tiba nanti datang kafir Quraisy, namanya Amir bin Fuhairah. Inilah yang dikenal sekarang dengan istilah job description, pembagian kerja. Nah, jadi adik-adik yang buat komunitas harus bagi kerja. Acara malam ini terwujud sedemikian orang banyak. Ini kan karena ada job description. Ada yang ngirim WA aja kerja. Alhamdulillah tabligh akbar. Malam ini tak datang. Kau kemana? Aku ngirim aja gitu. Pahala dah dapat gitu. Ini pun berkurang juga utangnya. Kita itu kalau mengajak orang, kita berbuat. Jangan nyuruh orang datang. Hadirlah tabligh akbar, hadirlah tabligh akbar. Kau tak datang, aku dapat pahalanya aja lah. 3 hari 3 malam di dalam. Kenapa mesti 3 hari 3 malam? Menunggu suasana. Inilah yang disebut dengan strategi. Strategi. Bahasa Arabnya siasah, bahasa kitanya siasat. Jadi jangan kalian bayangkan Nabi keluar rumah, langkah kaki, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, apa yang terjadi terjadilah.
Kan begitu. Itu namanya pasrah tapi tak rela. Nabi penuh dengan matang pembagian tugas kerja. Ali, kau tidur di tempat tidur aku. Abu Bakar, kau menemani aku di atas. Asma, bawa makanan. Abdullah, update berita. Amir bin Khairah, engkau pura-pura mengembala kambing. Malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, mengkecoh musuh sehingga musuh kehilangan. Wah, hilang nih. Mana dia? Mana dia? Dia masih ada di lokasi, menunggu dulu. Karena kalau langsung berangkat ditangkap lah. Strategi. Nabi itu penuh dengan intelijensia. Ada bukunya, Intelijensia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka anak-anak muda harus belajar ini dari sejarah perjalanan hijrah. Malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad. Hari Ahad, malam Senin, baru mereka bertolak. Tapi yang tahu jalan itu tak banyak. Kalau ditempuh jalan biasa, keluar dari jalan ikhlas, masuk jalan nangka, habislah. Cari yang tahu gang-gang kecil, yang kira-kira tak kena razia. Yang tahu jalan itu seorang bernama Abdullah bin Uraiqid. Ingat namanya, Abdullah bin Uraiqid, pakai qaf sama ta. Uraiqid. Dan dia itu non muslim. Walaupun namanya Abdullah tapi dia non muslim. Abdullah bin Uraiqid. Apa pelajaran dari sini? Boleh berkawan dengan non muslim kalau tidak membahayakan. Nah, jadi jangan dia non muslim, hancurkan rumahnya, larikan pacarnya. Nabi berkawan dengan Abdullah bin Uraiqid 8 hari 8 malam dari kota Makkah menuju Madinah, yang menunjukkan jalan non muslim. Makanya berkawan dengan non muslim silakan, bertetangga dengan non muslim tak apa-apa. Nikah dengan non muslim syarat dan ketentuan berlaku. Makan dengan dia, tengok rumah makannya dulu. Sederhana tak apa-apa, Bare Solo tak apa-apa, Tesalonika babi panggang jangan. Ustaz kok tahu? Saya selalu lewat situ. Nah, oleh sebab itu maka berkawan dengan beda agama tidak apa-apa. Wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Ini dasar Islam. Lalu kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan. Abu Bakar Siddiq penunjuk jalannya Abdullah bin Uraiqid, Nabi Muhammad SAW. Tentu ada duit, ongkos, biaya perjalanan. Siapa yang menanggung biaya hijrah? Abu Bakar Siddiq punya emas. Emas disimpan dalam kain. Ini kain, ini emas. Emas kalau dimasukkan ke dalam kain memuncul nampak kain. Datanglah ayah Abu Bakar. Nama ayahnya itu, nama ayahnya Abu Quhafah. Nama siapa nama ayahnya? Abu Quhafah. Ingat, Abu Quhafah. Abu Quhafah ini tak Islam, benci sama Nabi Muhammad. Datang dia menjumpai Asma. Asma, ya, ayah kau mana? Ayah sudah pergi sama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana emasnya? Aku curiga jangan-jangan emasnya sudah dibawa Muhammad ini. Firasatku berkata emas nampaknya lah habis ini. Datang Asma, diambilnya batu, dimasukkannya ke kain. Atuh, oh atuh, kata Asma. Atuh, ya, coba atuh pegang. Dipegang atuh tadi. Ini emasnya, iya tuh. Oh masih banyak ya. Padahal batu. Itu boleh membohongi orang buta yang bongak, tolol, goblok. Siasat, ini sedang siasat ini. Akhirnya Abu Quhafah itu masuk Islam juga. Tapi nanti setelah 8 tahun hijrah, pindah balik ke Makkah, baru dia masuk Islam. Abu Quhafah masuk Islam. Makanya jangan nonton cuman CD kedua, CD ketiga masih ada. Pegang, ini emasnya, ya. Padahal batu. Emas itu sudah dibawa perjuangan.
Makanya nanti kalau ada ustaz ceramah isinya mencaci maki Abu Bakar, itu ciri aliran sesat. Mencaci maki Abu Bakar. Abu Bakar pengkhianat, Abu Bakar merampas kekuasaan Ali. La tasubbu ashabi, jangan kau caci maki sahabatku. Lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin zahaban, seandainya ada di antara kalian yang bersedekah emas sebesar bukit Uhud, belum tentu dapat setengah mutnya Abu Bakar Siddiq. Habis hartanya untuk Islam. Kita apa? Kita apa perjuangan kita untuk Islam? Kotak saja jadi hilang, entah kemana kan? Keluarkan kotak tadi beli. Ini udah cerita-cerita emas nih, saya yakin ibu-ibu itu udah siap nih. Mana dia Ustaz? Mana katanya? Waktu kotak dibagikan di Mesir, acara penggalangan dana, mata saya menengok sendiri ibu-ibu orang Mesir itu mengeluarkan emas. Maksudnya. Kalau mau nengok di Masjid Ikhlas, coba. Besok pas dibawa ke Ramayana, rupanya imitasi. Orang yang bersedekah emas imitasi masuk surga, surganya imitasi. Lalu kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan. Sampai di tengah perjalanan, tiba-tiba nampak abu. Bahasa Indonesianya apa itu? Debu, abu. Ya Rasulullah, ya. Aduh, abu ya Rasulullah. Aduh, debu ya Rasulullah. Ditengok Rasulullah, oh ada orang mengejar kita. Karena orang kalau naik kuda kencang, itu debunya naik ke atas. Ada orang mengejar. Rupanya yang mengejar itu namanya Suraqah. Pakai qaf, Suraqah. Sampai ke kampung kita serakah. Dikejarnya Nabi kencang. Begitu sudah mau sampai menangkap Nabi, ujung kaki kuda depannya terperosok ke pasir, jatuh, bergelinding, berguling, jatuh. Padahal seumur hidup naik kuda tak pernah jatuh. Macam saya, mana pernah saya jatuh? Ada 2 kali, itu pun kudanya pelan. Jatuh. Akhirnya sadar dia, dikejarnya lagi Nabi Muhammad, dicegatnya Nabi, stop. Aku Suraqah seumur hidup tak pernah jatuh dari kuda, pembunuh bayaran. Tapi sekarang aku sadar, rupanya yang ku kejar ini bukan manusia biasa. Engkau manusia bukan biasa. Maka hari ini, itu maknanya ada orang yang keluar dari rumah dengan niat jahat, tapi di tengah jalan bisa menjadi baik. Tapi sebaliknya ada orang yang dari rumah baik, tiba-tiba di jalan menjadi jahat. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Jangan sampai di akhirat kita malu sama Suraqah. Waktu itu Suraqah sudah ditawarkan, kalau kau bisa membawa kepala Muhammad, kau akan dikasih 100 ekor onta. 1 ekor onta paling murah 30 juta. Itu pun onta-onta yang udah berkurap lah itu. Kalau 1 ekor onta 30 juta kali 100 berapa? 3 miliar mas bro. 3 miliar. Kalau onta yang mahal yang bagus 70 juta, 7M. Mau berangkat dari rumah niat kepala Muhammad 7M, kepala Muhammad 7M, kepala Muhammad 7M. Tapi begitu jatuh dia menemukan titik baliknya, tak ada harga 7 miliar. Apa kata Nabi? Aghib anna Suraqah, kau balik ke Makkah, jangan ceritakan tentang kami. 7 miliar tak ada harganya, tapi ada kebahagiaan yang tak dapat ditebus dengan harta. Apa dia? Iman. Apa dia? Kelapangan dada. Oleh sebab itu maka kalau ada orang mengatakan semua bisa dibayar dengan uang, ada yang tak bisa dibayar dengan materi. Kebahagiaan hati, kelapangan yang dirasakan oleh Suraqah saat itu. Apa pelajaran yang perlu kita ambil? Ada orang keluar rumah niatnya mau memancung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang keluar rumah niatnya mau dapat cari harta haram, tapi di tengah jalan dia bertaubat.
Betapa malunya. Dari rumah niatnya Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, sampai ke tempat itu tak usah lah cerita. Dia makin banyak orang sakit hati. Lanjut perjalanan. Lanjut. Berapa lama perjalanan nih Pak Ustadz? Berangkat hari Ahad malam Senin, sampai di Kuba hari Senin. Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin, hari Senin. 8 hari, 8 malam. Sampai di perjalanan haus, air sudah habis. Boleh minta air susu kambing. Nampak peternakan kambing, boleh minta air susu kambing. Boleh kami minta susu kambing? Boleh, silakan. Tapi sekarang musim kemarau, susu kambing kering. Tapi kalau mau tes lah, di situ terjadi mukjizat. Ketika diperah oleh Abu Bakar, Nabi berdoa, didoakan Nabi, tiba-tiba ada air. Keluar air susu kambing 1 gelas. Abu Bakar menyapu bagian bawah. Bagian bawah itu disapunya. Kenapa disapunya? Dia tak mau ada pasir menetes kena ke pakaian Nabi. Tengok adab Abu Bakar. Dapat air minum, disapunya bagian bawah, dibikinkan Nabi. Lalu Nabi pun meminum air susu itu. Apa kata Nabi? Fasyariban nabiyyu hatta irtawaitu. Nabi meminum air itu sampai hausku hilang. Saya waktu membaca itu, Nabi minum air itu sampai hausku hilang. Yang minum siapa? Nabi. Yang hausnya hilang? Ini salah cetak buku. Nabi minum sampai hausku hilang. Sekarang kita tes. Keluar status, melihat Ustadz minum, hausku menjadi-jadi. Abu Bakar sudah sampai pada tingkat merasakan tenggorokan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Air susu lalu di tenggorokan siapa? Tenggorokan Muhammad. Tapi yang lega tenggorokan siapa? Kalau sampai ke tingkat itu, itulah ukhuwah. Tapi jangan dibalik. Banyak juga sekarang anak muda tak nikah. Kau kenapa tak nikah? Nengok kau nikah, aku sudah terasa nikah. Dengar dan oleh sebab itu maka inilah puncak daripada ada orang sekedar simpati. Kasihannya Abu Bakar sudah sampai pada tingkat di atas simpati. XL itu Pak Ustaz. Empati, merasakan perasaan kawan. Inilah yang dikenal dengan tenggang rasa, tepos liro. Puncak daripada cinta, puncak daripada ukhuwah Islamiyah, puncak daripada persaudaraan adalah merasakan perasaan orang lain. Maka kita paham hijrah itu kenapa tidak kun payakun. Padahal kalau mau ngapain 8 hari 8 malam. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Naik lagi ke Sidratul Muntaha. Tak sampai semalam selesai. Nama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Kenapa perjalanan ini 8 hari 8 malam? Dengan berjalan kita kenal dengan orang. Kau kenal dengan si fulan? Kenal. Pernah kau jumpa? Enggak, kau belum kenal. Kau kenal dengan si fulan? Kenal. Pernah kau salaman sama dia? Belum, kau belum kenal. Kau kenal dengan si fulan? Kenal. Pernah kau seperjalanan sama dia? Tidak, belum kenal. Berjalan sama orang barulah sadar kita, selama ini dia nampaknya sabar, berwibawa, rupanya perut kenyang. Waktu lapar nampak musang berbulu harimau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau mau kenalan sama orang, banyak perjalanan. Saya ingin berkenalan dengan anak-anak muda ini. Nanti sampai masanya kita akan sama-sama berjalan touring kita nanti. Barulah kita kenal. Baru tahu kawan mana lawan ketika busi mati.
barulah tahu. Nengok mati ya, iya. Dan tapi ada kawan yang masya Allah mati ya, iya. Kasihnya mancis nih. Ayo bro, kata dia, aku dorong dari belakang, diulurkannya kakinya. Ayo, demi engkau, nggak ada lo nggak rame. Itu. Tapi jangan lama-lama pula, gitu dia. Nah, akhirnya singkat cerita sampailah mereka disambut dengan tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi dah. Terjadi ikhtilaf tentang tala'al badru alaina. Sebagian mengatakan sanadnya tak sahih. Mau sahih tak sahih, yang jelas bahwa ada kebahagiaan menyambut kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Begitu dulu sahabat, Nabi datang disambut tala'al badru alaina. Ustadz Somad datang ke rumahnya, disambutnya dengan lagu jatuh bangun aku mengejarmu. Begitu turun dari kendaraan, itulah pula lagu dinyanyikan. Maka saya banyak tak datang pesta-pesta kibut-kibut tunggal. Sekarang alhamdulillah sudah banyak pesta-pesta di Pekanbaru, tidak lagi pakai lagu-lagu maksiat, sudah pakai lagu-lagu religi. Tengok suaranya mantap, tengok berkumis. Jadilah ibu-ibu yang mau pakai rebana bagus, tapi jangan pula ada acara nikah nyanyikan lagu bila Israel datang mama, menangislah kedua mempelai di atas. Sesuaikanlah sama lagu bahagia, lagu barakallahu lakuma wa baraka alaikuma. Barulah ini enggak lagu No Woman No Cry. No Woman No Cry. Yang menyanyi tak paham, yang mendengar tak paham. Sama-sama mengganggu. Tak apa dianggu kan? Sampai di Kuba hari Senin, menginap sampai malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Selama 4 malam berdiri satu masjid. Itulah dia Masjid Kuba. Bukan Fidel Castro. Kuba pakai kok, bukan Kuba. Kuba cerutu. Masjid Kuba. Siapa yang sholat di Masjid Kuba sama dengan umroh. Iya Pak Ustaz, iya, menyesal kami Ustaz, kemarin di Masjid Kuba tak sholat. Jadi apa? Ambil selfie. Tak sholat sunat. Sholat sunat di Masjid Kuba. 4 hari 4 malam berdiri satu masjid. Tanya Profesor Ilyas Susti bagaimana sulitnya mendirikan masjid. Ikhlas. Tanya Pak Dr. Andus Haji Ahmad MSI bagaimana susahnya dulu mendirikan Masjid Islamic Center Pasir Pengairan Rokan Hulu. Apa kata anggota-anggota dewan itu dulu? Mau buat masjid di pokok karet, iya, ciga sama cingkuk aja lah sholat situ nanti. Tak yakin mereka ada manusia yang sholat di situ. Apa yang terjadi sekarang? 17.000 orang sholat di Islamic Center Pasir Pengarayan Rokan Hulu hari Ahad, hari Sabtu. Sabtu Ahad. Masjid terbaik se-Indonesia 2015. Menaranya 99 meter, pakai lift ke atas. Naik. Ustaz Somad, kalau Ustaz naik ke atas nampak rumah Ustaz di Panama. Naiklah saya sampai ke atas, saya tengok tak ada. Kata bapak nampak. Nengoknya pakai mata hati Pak Ustaz. Bayangkan strategis Rokan Hulu, sebelah kanan Sumatera Barat Payakumbuh, sebelah kiri habis dari lalu Sumatera Utara, Riau, Sumatera Utara. Makanya kali Sabtu hari Ahad
plat BK sama plat BA, BK BA, BM pula tak ada. Bayangkan tuh hebatnya masjid. Makanya membangun peradaban berawal dari masjid. Karena Nabi bangun masjid pertama Makkah Masjidil Haram, Madinah Masjid Nabawi, Palestina Masjidil Aqsa. Makanya mencari menantu juga cari yang selalu ke masjid. Ibu-ibu di belakang, jangan cari menantu yang karaoke, diskotik. Kasihan anak gadis kita macam tidur sama babi hutan. Carilah masjid ikhlasnya. Tengok banyak ganteng-ganteng yang macam-macam. Cari ibu, kalau bisa ibu cari yang berdiri-berdiri. Itu tahan uji itu. Tadi mulai ceramah jam 8:30, sekarang jam 10. Udah 90 menit saya ceramah. Tak terbayangkan di mana kesemutannya itu. Tapi mereka, mudah-mudahan anak-anak lajang ini ditemukan dengan jodoh yang baik. Yang bilang amin itu yang belum nikah. Yang udah pula. Dia tak tahu bini di belakang. Nah, sesudah itu hari Jumat bertolaklah Nabi dari Kuba tadi menuju tempat namanya Yathrib. Apa namanya? Ya, pakai sa, Yathrib. Yathrib artinya tanah mati, tanah tandus, tanah busuk, tanah banyak kuman dan penyakit. Bayangkan kalau kau mau kemana? Ke Yathrib. Tanah mati, tanah busuk, tanah banyak kuman dan penyakit. Dirubah Nabi namanya menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, kota peradaban yang terang benderang. Jadi kalau ada orang mengatakan what is in a name, apalah arti sebuah nama? Nama penting saudaraku. Nama itu penting. Kau mau kemana? Masjid Al-Ikhlas. Penting. Kau masjid kemana? Aku mau ke masjid. Ada tuh masjid Simpang itu. Nama penting. Nabi merubah nama tempat menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Sampai di Madinah dibangunlah Masjid Nabawi, lalu dipersaudarakan antara orang Makkah Muhajirin dengan orang Madinah Ansor, dipersaudarakan antara orang Islam dengan orang Yahudi. Maka peradaban dari masjid. Kalau mau melihat umat ini bangkit, maka ramaikan lagi masjid. Saya tak perlu menceramahi Bapak Ibu karena Masjid Ikhlas sudah mau meletup saking ramai, sampai keluar, sampai di jalan. Mudah-mudahan kita semua istiqomah insyaallah. Itulah yang saya sampaikan 90 menit. Tapi cerita hijrah belum selesai. Siapa yang akan melanjutkan? Nanti kalau ada acara di Masjid Ar-Rahman, datang. Masjid An-Nur, datang. Masjid As-Salam, datang. Di mana saja acara pengajian hijrah, Dr. Mustafa Umar, Dr. Mawardi Muhammad Saleh, Dr. Saidul Amin, profesor-profesor, datang. Pokoknya jangan sampai tak datang. Ada yang mengatakan menyambut tahun baru hijrah ini bid'ah Pak Ustaz. Usah dengarkan itu. Bid'ah kata dia, datang. Bid'ah sampai dia akhirnya capek. Bid'ah, datang juga lagi. Bid'ah, datang juga lagi. Bid'ah, capek. Walau ponenya tiba je dia. Buat terus, ajar terus.